Oke, halo guys, kembali lagi di channel gua Putra Saktian. Di video ini gua kedatangan paket tanpa gua jelaskan isinya apa. Tentunya kalian sudah tahu dari judul videonya, ya. Benar, yaitu VGA GTX 1660 Super. Video ini gua buat sebagai antisipasi jika nanti ada ketidakcocokan dari produk yang gue terima, karena VGA yang gue beli ini second, ya bener second. Gue dapat di harga 1.800.000, itu belum termasuk penanganan biaya sama ongkir. Kalau di total semuanya 1.863.000, ya nggak masalah lah, karena barunya itu 2 juta ke atas lah untuk harga baru dari seri 1660 Super, dan harga pasarnya pun juga 1.500.000 ke atas lah. Ya meskipun dari kalian nanti ada yang bilang, wah di 1,5 sudah dapat, ngapain keluarin 1,8. Alasan gue berani untuk keluarin 1,8 untuk paket ini, ya untuk VGA yang ini, itu karena masih ada garansi sampai tahun 2024. Jadi kan lumayan dapatnya 1,8 tapi masih ada garansi sampai 2024. Jadi nggak apa-apa lah, kan juga buat gua pribadi. Jadi prinsip gua tuh, kalau memang buat diri sendiri ngapain pelit, nggak usah pelit gitu. Maksudnya kalau buat diri sendiri nggak usah pelit. Ini gue sambil cerita ya, jadi biar ada background suara background suara yang nggak guna. Nah, selain karena murah tadi, karena 1,8 masih ada garansi sampai 2024, alasan mendasar gua beli VGA ini itu buat bukan karena, emang ada rencana untuk maksimalkan bukan potensi ya, maksimalkan bidang gua yaitu desain grafis, karena gua rencana mau memperdalam interior desain sekalian. Meskipun sebenarnya kurang tinggi lah RTX lah kalau interior itu, cuman nggak apa-apa lah untuk belajar 1660 Super juga masih cukup lah. Selain untuk memperdalam hal desain atau interior, gue juga ingin coba-coba mengembangkan channel gue, mulai dari nanti mungkin streaming di TikTok maupun streaming di YouTube. Pokok istilah intinya itu kegunaan yang produktif, bukan hanya sekedar main game. Karena jujur untuk main game gue nggak terlalu hobi untuk main game. Jadi keperluan utama, alasan gue beli VGA ini tuh emang rencananya mau buat produktif. Di video ini gue mungkin tidak akan menjelaskan sebagaimana para unboxer atau youtuber lainnya ketika mereka unboxing sebuah VGA, dijelaskan secara mendetail. Tapi bisa kalian lihat di sini, di box bagian belakang itu ada seperti ponyok, gak tahu habis dihantam siapa ini. Kemungkinan besar ya gara-gara kurirnya kurang hati-hati. Gak masalah lah, sepertinya sih untuk VGA-nya tetap aman, karena seperti yang kalian tahu bahwa ada cover lagi di dalam dus tersebut. Gua nggak mempersalahkan untuk kesalahan sepele-sepele seperti itu, nggak terlalu mempersalahkan setiap beli paket. Yang penting barangnya aman gitu aja. Mungkin di sini gua akan ala-ala unboxer atau youtuber lainnya ketika unboxing. Gua sambil menjelaskan isinya apa saja. Ya itu tadi boxnya, bisa kalian lihat tampilan boxnya mulai dari depan, belakang, samping, ya pokok tulisan-tulisan lah. Untuk untuk isi box ini terbilang masih bagus karena busanya juga masih bagus. Yang gue dapat dari isinya ini cuman VGA-nya saja, tidak ada kartu buku manual, nggak ada. Pokok kalau semua ada kerusakan, di deskripsinya itu ada garansi sampai 2024. Mungkin garansinya itu masuk ke stiker yang nempel di backplate VGA-nya. Ya, jadi yang gue dapat dari paket ini cuman VGA sama box gitu aja, nggak ada kartu-kartu manual atau kartu yang lain, nggak ada. Oke, videonya gue percepat, langsung saja kita masuk ke
bukan masuk, kita melihat kondisi fisik VGA-nya masih dibungkus sama plastik, meskipun plastiknya ini sudah pernah dibuka, kelihatan dari stikernya atau solatip. Bisa kalian lihat sendiri tampilannya seperti ini ya, masih terbilang mulus lah untuk 1,8 ya, mulus sih, gak ada kayak warna pudar atau bekas gesekan, gak ada. Kipasnya juga putarannya masih normal. Di situ ada tulisan GeoForce GTX. Pipanya seperti itu ya. Pokok gua nggak bisa mendeskripsikan lengkap unboxing VGA itu seperti apa. Kalian bisa lihat youtuber lain ketika unboxing VGA. Pokoknya ini video gua buat intinya bahwa gua membeli VGA GTX 1660 Super dengan alasan mau meningkatkan produktivitas. Nah, seperti yang gue bilang, di backplate-nya itu ada stiker-stiker. Kemungkinan besar ini adalah untuk klaim garansi jika ada masalah. Jadi di seri 1660 Super ini sudah ada backplate-nya, karena di 1650 yang bawahnya itu ada yang masih belum ada backplate-nya di beberapa merek. Dan di 1660 Super itu ada 3 port, satu DVI, satu HDMI, yang satunya lupa itu yang besar itu port apa, kelupaan. Bisa kalian lihat lagi, bisa kalian lihat tadi itu yang bagian besi port itu tidak ada karat, masih terbilang bagus lah. Ini kalau second tapi masih mulus lah istilahnya. Oke, langsung saja kita masuk ke tahap pemasangan VGA. Bagaimana cara pemasangan VGA? Tentunya kalian bisa buka dulu penutup casing kalian, yang bagian sebelah samping saja cukup, tidak usah dilepas semuanya. Mungkin sekalian bisa kalian bersihkan. Ini sebenarnya PC sudah gue bersihkan 3 bulan yang lalu, tapi nggak tahu kenapa udah kotor lagi. Jadi sekalian dibersihkan, sekalian nanti juga dipasang VGA baru. Langkah awal tentunya kalian harus melepas VGA yang sudah terpasang di motherboard kalian lebih dahulu. Nah, kalau gua nggak ada VGA-nya bang, karena pakai VGA bawaan dari prosesor. Kalau nggak ada VGA-nya ya langsung tancapkan saja. Tapi di sini gua masih ada VGA-nya. Nah, bisa kalian lihat sendiri, VGA yang awal gua pakai itu adalah GT610 DDR3, VGA yang sangat-sangat kecil dipadukan dengan prosesor generasi 10. Apa enggak jungkir balik itu VGA. Oke, setelah kalian copot, terus kalian bersihkan, kalian siapkan VGA yang akan kalian pasang. Di sini adalah GTX 1660 Super. Ini asli, gua seneng banget jadi VGA yang udah lama gua idam-idamkan. Cara pemasangannya ini gak usah dijelaskan panjang lebar. Posisikan kipas di bawah, udah pasti. Posisikan kipas di bawah. Terus backplate-nya sebelah belakang maksudnya nempel ke bagian belakang casingnya. Itu udah pasti seperti itu hadapannya. Kipasnya ngadep bawah. Di situ kalian colokkan ke port VGA sampai bunyi klik gitu ya, sampai kerasa bunyi kayak klik gitu ya. Maaf sedikit ketutupan tangan gua, ini perlu, kan seharusnya nggak perlu tenaga ekstra seperti ini gua terlalu lebih gitu aja. Habis itu kalian tahan yang bagian backplate-nya, bukan backplate, kalian tahan itu besi yang samping, nggak tahu namanya apa, terus kalian tancapkan skrupnya biar VGA-nya tidak condong ke bawah, nanti mempengaruhi fleksibilitas dari port VGA yang telah tertancap. Kalian rapatkan, sepertinya nggak usah dijelaskan panjang lebar, sudah pasti kalian tahu tempatnya di mana. Oke, setelah terpasang, baru kalian tancapkan kabel power VGA-nya. Di sini berhubung GTX 1660 Super itu memakai 8 pin, 1 kali 8 pin, maka gua tancapkan semuanya. Nah, ini penting.
pastikan kalian kalau membeli VGA itu kalian periksa dulu di power supply-nya. Power supply-nya menyediakan kabel power VGA-nya berapa pin. Kalau kalian beli kabel power punya power supply yang hanya memiliki 6 pin, kemudian kalian beli VGA yang 8 pin, 1 kali 8 pin, maka akan kebingungan karena nanti harus mencari konverter dan itu hasilnya kurang maksimal karena nanti akan menyiksa pada power supply-nya. Jadi ketika kalian membeli VGA, kalian sesuaikan dengan power supply yang kalian punya. Tapi kalau power supply yang kalian punya itu power supply yang kelasnya bagus atau terbaru, itu biasanya sudah memiliki kabel power VGA 1 kali 8 pin minimal seperti itu. Kalian tancapkan seperti itu. Nah, setelah tertancap seperti ini, jangan langsung kalian rapikan, ditutup bagian sampingnya, bagian depannya, terus dirapikan tempat-tempatnya, jangan. Tapi kita tes dulu berhasil atau tidak. Nah, kalau sudah dipasang VGA, bagi kalian yang sebelumnya memakai VGA onboard, yaitu kabel HDMI atau kabel VGA-nya masuk ke motherboard. Tapi kalau setelah pasang VGA seperti ini, kalian berubah posisinya, yaitu dipasang ke port yang ada di VGA. Nah, kalian pasang ke port yang ada di VGA. Berhubung di sini monitor gue itu masih belum support HDMI, hanya support VGA biasa, maka gue di sini pakai konverter HDMI to VGA. Jangan langsung kalian rapikan dulu, kalian tes dulu berhasil atau tidak. Oke, setelah terpasang seperti ini baru kita coba nyalakan. Oke, nyala. Untuk bagian motherboardnya nyala. Coba kita lihat apakah fan VGA-nya nyala. Maaf, gua balik-balik. Nah, bisa kalian lihat fan VGA-nya berhasil nyala. Biasanya kalau sudah fan-nya nyala, kalau VGA-nya normal itu bisa display. Nah, bisa kalian lihat display di komputer. Nah, berarti kemungkinan besar VGA-nya normal. Oke, selanjutnya coba kita cek apakah VGA kita terdeteksi atau tidak. Ini menggunakan DXDiag. Kalian bisa klik WinR, kemudian kalian search DXDiag. Bisa kalian baca di situ ada Nvidia GeForce GTX 1660 Super, berarti sudah terdeteksi tertancap di motherboard. Oke, langkah selanjutnya setelah berhasil terpasang, kita akan install driver VGA. Kalian bisa ketik di Google pencarian yaitu driver VGA yang kalian miliki. Di sini gua GTX 1660 Super. Terus kalian masuk ke situs resminya Nvidia. Di sebelah atas kalian klik driver. Dan jangan download yang otomatis ya. Tapi kalian pilih yang manual driver saja. Untuk produk type kalian pilih GeForce. Untuk yang bawahnya kalian cari sesuai dengan seri yang kalian miliki. Di sini gua pakai 16 series karena GTX 1660 Super. Bawahnya ya betul, kalian sesuaikan dengan yang kalian miliki. Di sini gua pakai 660 Super, Windows 10. Bahasanya bahasa Inggris saja karena bahasa Indonesia tidak ada. Download tab-nya AL semua. Baru kalian klik start driver. Nah, pilihan drivernya berada di bawah. Kalian pilih yang paling terbaru. Setelah itu bisa kalian langsung klik get download. Akan diarahkan ke halaman baru, bisa kalian baca-baca, terserah. Kalau kalian scroll ke bawah itu ada keterangan bahwa driver ini support di VGA seri apa saja. Di situ ada Nvidia Titan RTX, GeForce RTX, GeForce 16 series dan lain-lain. Kalian klik langsung download now. Itu nggak usah, kalau ada pengisian email address nggak usah diisi, nggak apa-apa, nggak masalah. Mungkin akan gue skip karena internet gue lemot. Kalau nunggu sampai selesai ini downloadnya, mungkin video ini jadi 1 jam lebih. Oke, singkat cerita di sini gue berhasil mendownload drivernya, tinggal kita install saja. Kalian ketika menginstal driver ini ya seperti kalian menginstal aplikasi-aplikasi lain, tinggal run administrator.
install ini, klik yes, terus oke, pokok sampai selesai kita aja. Oke, tunggu loadingnya. Pokok kalian tunggu saja sampai selesai. Oke, checking system compatibility kalian accept, kalian next, tunggu loading lagi, loading dan loading. Pokoknya kalau install aplikasi mah gua skip aja biar nggak terlalu lama. Setelah itu bisa, kalau seperti ini kalian close. Sudah gitu aja. Kalau install driver udah gitu aja. Entah kalian nanti mau daftar akun Nvidia Experience, GeForce Experience nggak masalah. Tapi saran gue kalau mau daftar GeForce Experience itu jangan lewat aplikasinya, tapi lewat website saja. Baru nanti kalau kalian sudah memiliki akun GeForce Experience, bisa kalian login di aplikasinya. Karena kalau daftar akun di aplikasinya lemot, muter-muter mulu, maka daftar di websitenya saja. Oke, setelah itu kalau sudah terinstall bisa kalian restart. Tapi di sini gua sudah. Nah, baru kalau semua sudah dicek berhasil terpasang, driver sudah terinstall, kalian rapikan. Kalian kembalikan posisi setup kalian ke semula. Oke, itu saja video tutorial bagaimana cara memasang VGA dan install driver VGA. Mohon dimaafkan jika videonya terlalu membosankan, tapi bagi kalian jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe biar kalian tidak ketinggalan video-video membosankan berikutnya dari channel ini. Terima kasih, sampai jumpa.